merenungkan akan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berkenanlah berfirman kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki pesan untuk Tuhan sampaikan kepada kami semua. Ada kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kami melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami dan seluruh keberadaan kami. Dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar Roh-Mu yang kudus mengurapi dengan penuh kuasa yang daripada Tuhan. Kami serahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di rumah masing-masing, di mana pada hari ini kita menyelenggarakan ibadah secara online. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan, di mana tema kita pada hari ini adalah penasehat ajaib. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, dan kemudian dilanjutkan pasal 11 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudaraku, kita semuanya membutuhkan penasihat. Di dunia ini saya kira ada berbagai macam penasihat, dan setiap kita membutuhkan beberapa penasihat. Ada yang namanya penasihat keuangan, ada penasihat bisnis, ada penasihat perpajakan, ada seorang psikolog atau konselor, ada penasihat pernikahan, ada penasihat hukum, ada pembimbing rohani, dan banyak lagi penasihat-penasihat lainnya. Semakin besar tanggung jawab seseorang, maka semakin dia membutuhkan seorang penasihat, dan bahkan lebih daripada satu penasihat. Presiden Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang ke-44, yaitu pada tahun 2009 ketika dia dilantik sebagai presiden, dia dan istrinya diberikan penasihat. Dan istrinya Michelle Obama katakan bahwa dia juga perlu penasihat untuk anak-anaknya, yakni bagaimana supaya anak-anak dia tahu menjadi seorang anak presiden. Dan dengan biaya negara, anak-anak Presiden Obama pun mendapatkan penasihat bagaimana bersikap seperti seorang anak presiden. Sudah Bapak Presiden Joko Widodo juga butuh penasihat. Dia mengangkat 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres sebagai penasihatnya. Jadi setiap orang pasti memiliki penasihatnya masing-masing. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin penting jabatannya, maka semakin dia membutuhkan banyak penasihat-penasihat. Saudaraku, ada yang sanggup membayar penasihat ahli, ada juga yang menjadikan sahabat sendiri sebagai penasihatnya, ada juga yang menjadikan istri sebagai penasihatnya. Setiap orang pasti punya penasihat, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Seorang yang tidak memiliki penasihat adalah orang yang malang. Sudah firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang,
Dan kemenangan itu tergantung pada penasihat yang banyak. Amsal 11 ayat 14 berkata, "Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Dan Amsal 15 ayat 22 berkata, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak." Tetapi kita mesti berhati-hati, saudara, dengan penasihat yang berada di sekeliling kita. Ada penasihat yang baik, tapi ada juga penasihat yang buruk. Ada penasihat yang bermaksud baik, tetapi nasihatnya buruk. Hatinya sih baik, teman kita baik, tetapi nasihatnya buruk. Tetapi ada juga penasihat yang bermaksud jahat dan memberikan nasihat-nasihat yang buruk. Raja Rehabeam memiliki dua macam penasihat, yakni orang tua sebagai penasihat-penasihat dia dan anak-anak muda sebagai penasihat-penasihat dia. Dan masing-masing memberikan nasihat yang berbeda. Rehabeam mengikuti nasihat yang buruk yang pada waktu itu berasal dari orang muda. Tidak semua nasihat orang muda buruk, tapi pas pada waktu itu nasihat orang muda itu buruk dan akibatnya terjadi pemberontakan. Kita pasti, saudaraku, dikelilingi oleh banyak penasihat-penasihat. Pertanyaannya adalah nasihat yang mana yang saudara akan ikuti? Yang mana yang kita akan ikuti? Belum lagi dengan pertimbangan kita, yang mana yang kita akan ikuti? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana sikap saya dalam kondisi yang sedang saya alami pada saat ini? Sudah, oleh karena itulah kita membutuhkan penasihat lebih daripada sekedar penasihat. Kita membutuhkan penasihat ajaib. Penasihat ajaib untuk mengambil keputusan, penasihat ajaib untuk menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menyenangkan, dan situasi apapun itu kita membutuhkan penasihat ajaib. Saudaraku, penasihat ajaib ini tidak sama dengan penasihat-penasihat yang berada di sekitar kita. Karena penasihat ajaib ini adalah penasihat untuk semua kalangan. Seorang pengacara, seorang notaris, seorang akuntan tidak bisa disebut sebagai penasihat ajaib karena mereka bukan seperti penasihat ajaib dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 yang tadi saya bacakan. Pengacara, penasihat militer, penasihat keuangan hadir untuk kalangan-kalangan yang tertentu saja. Berbeda dengan penasihat ajaib dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 ini. Dia adalah penasihat untuk semua kalangan. Sampai orang yang paling susah pun, yang penting dia percaya kepada Kristus, dia memiliki seorang penasihat ajaib. Saudaraku, penasihat ajaib dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 ini adalah penasihat untuk semua kalangan. Untuk raja, dia memberikan nasihat. Untuk pejabat yang percaya kepada dia, dia adalah penasihat yang ajaib. Untuk orang yang pandai, dia pun penasihat yang ajaib. Untuk orang kaya, orang miskin, orang bodoh, semua orang yang percaya kepada dia adalah Kristus merupakan penasihat ajaib mereka. Saudaraku, bangsa Israel dijanjikan kelahiran penasihat ajaib. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 yang tadi saya bacakan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebutkan penasihat ajaib. Di sini penasihat ajaib itu lahir bukan untuk kalangan tertentu saja, tapi dikatakan untuk kita. Dan kita ini adalah umat Allah. Penasihat ajaib lahir untuk saudara. Dia lahir bukan untuk kalangan yang tertentu saja, tapi lahir untuk kita semua. Dan dia adalah penasihat ajaib karena dia lahir untuk semua kalangan. Saudara, penasihat ajaib ini bukan hanya untuk semua kalangan, tetapi dia lahir untuk memulihkan.
Penasihat ajaib ini memulihkan saudara. Ada penasihat yang jahat dalam dunia ini, dan penasihat yang jahat itu adalah iblis, bapa segala pembohong. Dia menutupi dirinya dengan memakai ular dan kemudian mencobai Hawa dengan kelicikannya untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan nasihat jahat ini kemudian memprovokasi Hawa dan Adam untuk mengambil buah itu yang dilarang oleh Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, maka dunia ini harus memiliki seorang penasihat yang lain, penasihat untuk memulihkan. Jika ada penasihat yang menghancurkan, dan atas nasihat itulah manusia jatuh dalam dosa, maka tanpa nasihat dari penasihat ajaib, manusia tidak akan mungkin dapat dipulihkan. Saudaraku, lebih mudah memberikan nasihat yang membawa kehancuran daripada memberikan nasihat yang membawa kepada perbaikan. Lebih mudah memberikan nasihat jahat daripada nasihat baik. Mencampakkan itu lebih mudah, tapi membangun itu jauh lebih sulit. Memperbaiki apa yang rusak itu jauh lebih sulit. Kristus datang untuk melakukan hal yang sangat sulit ini, bahkan yang mustahil dilakukan oleh siapapun itu. Dia datang sebagai penasihat ajaib untuk memulihkan kondisi itu. Selaku penasihat ajaib ini adalah penasihat yang memiliki seluruh kebijaksanaan. Dia disebut sebagai penasihat ajaib karena apa? Dia memiliki seluruh kebijaksanaan. Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai dengan 3 yang tadi saya bacakan berkata seperti ini. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudaraku, setiap penasehat masing-masing memiliki keterbatasan. Karena tidak ada orang yang ahli dalam segala aspek kehidupan dia. Karena itu setiap penasehat membutuhkan penasihat yang lain. Seorang ahli nutrisi, seorang ahli olahragawan, dia tidak membutuhkan cara dinasehati bagaimana caranya makan makanan yang sehat, bagaimana makanan yang diet supaya tetap bisa baik timbangannya dan tetap bisa langsing. Tetapi dia membutuhkan penasihat yang lain. Dia butuh penasihat keuangan, dia butuh penasihat rohani, dia butuh penasihat hukum. Seorang penasihat dalam dunia ini tidak bisa mengetahui seluruh kebijaksanaan. Dia hanya mengetahui apa yang menjadi bidang dia. So di sinilah letak perbedaan antara penasihat dunia ini dengan Kristus sebagai penasihat ajaib. Tuhan Yesus menasehati semua bidang. Tuhan Yesus tidak membutuhkan nasihat dari manusia. Yesaya pasal 11 ayat yang kedua mengatakan, Roh Tuhan itu akan ada pada dia. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Betapa dalamnya hikmat daripada Tuhan, kata Paulus. Sudah, Kristus adalah penasihat yang paling baik karena dia adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu. Dia memiliki seluruh kebijaksanaan untuk membimbing akan hidup kita karena ia menjadi manusia. Ia mengerti perasaan saudara. Ia mengenal saudara secara utuh, lebih dari orang lain mengenal saudara. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai penasihat ajaib, karena dia adalah ajaib. Karena Kristus itu ajaib. Ia adalah pribadi yang ajaib. Allah yang menjadi manusia. Hidupnya di dunia ini sangat ajaib. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menyembuhkan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Ia mengampuni akan dosa manusia, memberikan kelepasan. Ia memberikan arti yang baru dalam hidup kita.
Ia mengubah salib itu menjadi tempat di mana kasih Allah dan murka Allah bertemu di sana. Kata-katanya sangat ajaib. Perbuatannya sangat ajaib. Dan tindakannya sangat ajaib. Dia memberikan dirinya sebagai anak domba Allah dan bangkit kembali dari kuburnya. Itulah sebabnya dia dikatakan penasihat ajaib. Kalau saudara datang kepada penasihat untuk meminta nasihat mereka, maka penting sekali bagi saudara untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Kalau saudara salah bertanya, maka nasihat yang saudara peroleh juga akan salah. Misal, saudara pergi kepada seorang konselor dan berkata, "Pak atau Ibu, bagaimana saya bisa mengatasi masalah keuangan saya?" Padahal saudara tidak sedang bermasalah dalam hal keuangan. Maka saudara akan mendapatkan jawaban yang salah dari konselor tersebut. Demikian juga kalau kita nggak bisa ungkapkan sesungguhnya apa yang di hati kita dan bertanya kepada konselor itu, dia mungkin akan memberikan jawaban yang tidak tepat karena saudara mengajukan pertanyaan yang tidak tepat juga. Jadi bergantung kepada kita bagaimana kita mengajukan pertanyaan itu. Kita hendak minta tolong apa kepada seorang konselor atau kepada seorang penasihat apapun itu. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, dia bukan hanya memberikan jawaban yang saudara cari, tapi dia juga tahu dan mengenal pertanyaan saudara. Bahkan sebelum saudara mengucapkan pertanyaan itu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Bahkan walaupun saudara tidak bisa mengungkapkan secara sempurna dalam kalimat-kalimat saudara, dia tahu akan hal itu. Seseorang pernah berkata, nasihat dari Tuhan itu adalah madu untuk lidah kita, harmoni untuk telinga kita, kesehatan untuk tubuh kita, berkat untuk jiwa kita, dan harapan untuk hati kita. Saudaraku, kita membutuhkan penasihat ajaib untuk menolong kita dalam kegelapan hidup kita. Di dalam kegelapan masalah yang kita sedang hadapi. Di dalam kegelapan akan dosa yang sedang kita bergumul di dalamnya. Sudah kita tahu bahwa kondisi dari bangsa Israel pada waktu itu sedang berada dalam kondisi yang putus asa. Mereka menghadapi situasi yang sulit sekali. Mereka menghadapi serangan dari asing, dari Asyur. Kondisi ekonomi pada waktu itu tidak menentu dan sedang merosot dengan tajam sekali. Demikian juga penyakit itu mudah muncul karena orang-orang stres pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, saudara. Mereka yang mengalami tekanan ini melakukan berbagai macam dosa. Mereka bukannya mencari penasihat ajaib, bukannya mencari Tuhan, tapi mereka mencari penyihir-penyihir. Mereka mencari berhala-berhala. Dan penyembahan berhala begitu marak dalam kondisi yang sangat sulit pada waktu itu. Kondisi yang mereka alami kondisi yang gelap. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 22 mengatakan, dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya, dikatakan dalam firman Tuhan, hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Jadi bangsa itu sedang berada dalam sebuah kesesakan, berada dalam kegelapan dan kesuraman yang menghimpit. Yesaya 9 ayat 1 mengatakan hal yang sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi mereka sedang berjalan di dalam kegelapan. Mereka sedang berdiam di negeri kekelaman. Yesaya 9 ayat 3 berkata, kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas. Artinya apa, saudara? Artinya bangsa itu sedang tertekan. Mereka sedang tertindas. Ada kuk yang menekan mereka.
dan kuk itu dipasang oleh bangsa lain. Jadi mereka sedang berada dalam kesesakan, berada dalam kegelapan, mereka sedang berdiam di negeri kelelaman, sedang berada dalam kesuraman, dan mereka sedang tertekan, mereka berada dalam kondisi putus asa, dan semua kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif sedang mereka alami. Sesak, gelap, kelam, suram, tertekan, tertindas. Mereka mengalami semua hal itu, saudara. Saya kira kondisi ini mirip dengan apa yang kita saksikan dalam dunia saat ini, khususnya di Indonesia, di mana begitu dekat dengan kita. Kondisi ekonomi yang buruk, penyebaran COVID yang tinggi, yang pernah mencapai sampai angka 8.000 orang. Dahulu orang yang kita tidak terlalu kenal, tapi sekarang orang yang kita kenal yang sangat dekat dengan kita, itu pun terpapar. COVID itu bukan lagi ada di luar di jalan raya, tapi sudah ada di teras rumah kita. Kita berusaha menghindar, tapi sudah begitu dekat COVID itu. Suasana politik yang tidak menentu saat ini. Suasana ekonomi yang juga menurun terus dengan menurun begitu tajam. Suasana hati Israel tidak diragukan, itu mirip seperti yang kita saksikan pada hari ini di kota-kota, di Bandung, di Jakarta, di kota-kota yang lain, dan bahkan di dunia. Kita mungkin bisa mengatakan kita sedang sesak. Kita sedang ada dalam gelap persoalan kita. Kita ada dalam kondisi yang kelam, suram, tertekan, tertindas. Sudah tidak ada orang yang kebal terhadap suasana yang seperti itu. Suasana yang sesak, yang gelap, yang kelam, suram, tertekan dan tertindas. Dan itulah yang dikatakan oleh Mazmur 23. Sebagai lembah kekelaman. Terkadang kita harus masuk ke dalam lembah itu. Kita enggak selalu ada di jalan yang rata dan ada rumput yang hijau di sana. Tapi terkadang kita mesti melewati lembah itu. Sudah 2 minggu yang lalu, Senin 23 November, saya membesuk seorang yang sakit di rumah sakit karena stroke. Dia sudah tua. Saya bersama dengan seorang rekan, dan rencana hari itu sebenarnya dia boleh pulang dari rumah sakit. Tetapi ternyata hari itu dikatakan dia tidak boleh pulang karena suhu tubuhnya masih tinggi. Dan kami pun mendoakan dia. Hari demi hari berlalu. Saya sudah lupa peristiwa itu. Saya hanya bertanya bagaimana kondisi dia. Dan kemudian pada hari Jumat, saya dapat berita bahwa orang yang saya besuk itu kena COVID. Sudah saya langsung lemas mendengarkan kabar tersebut. Karena saya besuk pada hari Senin, yang kemudian dites katanya pada hari Selasa atau Rabu, dan hari Jumat ada hasil dan dikatakan COVID. Saya langsung kehilangan selera dan saya langsung merasa badan saya agak enggak enak. Tadinya enak-enak aja, tiba-tiba rasa enggak enak. Dan siangnya di hari yang sama, saya dengar lagi bahwa anak saya yang Jumat minggu lalu, Jumat sebelumnya, yang dia pernah ngobrol dengan seseorang selama 2 jam dalam ruangan tertutup, ber-AC, masker diturunin, tidak tutup hidung, diturunin ke hidung. Dan orang tersebut pada hari minggunya panas. Lalu cek darah, saya lupa hari apa, dan ternyata COVID. Dan orang tersebut telepon saya, "Pak, saya COVID, dan tolong anak Bapak diperiksa juga." Saya semakin lemas, saudara. Saya nyetir mobil pulang ke rumah itu, pikiran saya kacau.
Dan hari itu juga saya langsung rapid test. Dan kemudian hasilnya puji Tuhan non-reaktif. Tapi saya masih khawatir saudara. Karena hasilnya katanya itu kalau rapid test enggak terlalu pas. Bergumul hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya minggu lalu saudara, bukan minggu kemarin. Dan selama beberapa hari itu saya tegang sekali. Anak saya tegang, kami sekeluarga tegang. Badan yang tadinya sehat tiba-tiba terasa rada kurang enak. Saya selalu mencium bau, masih kecium enggak bau badan saya. Ternyata puji Tuhan masih kecium. Kalau dulunya ketika cium bau badan, rasanya, loh kok bau sih? Sekarang puji Tuhan masih ada bau. Minyak tawon masih terasa. Makanan terus dirasa-rasa masih ada enggak? Dan saya sudah berpikir yang paling jelek pada waktu itu. Kalau kami sekeluarga kena COVID, jalani saja. So, dalam kondisi demikian, kami berdoa bersama-sama pada malam hari. Dan saya merasa sangat dikuatkan dengan doa bersama-sama itu. Dan dalam kondisi yang demikian, saya bersyukur sekali saudara. Kami punya penasihat ajaib. Kami punya Tuhan Yesus yang mengingatkan kami bahwa Dia, Sang Gembala Agung itu, hadir dalam hidup kami. Baik itu di rumput yang tenang ataupun di lembah yang gelap sekalipun. Sudah hasil swab yang diambil pada Senin minggu lalu itu memang negatif saudara. Kami senang karena hasilnya negatif. Tapi sesungguhnya saudara, saya sudah memperoleh kekuatan dan ketenangan sebelum hasil itu keluar. Saya bukan mendapatkan jaminan dari Tuhan bahwa hasilnya pasti negatif, tidak ada jaminan itu. Tapi saya sudah mendapatkan kekuatan dan ketenangan seandainya pun positif. Saya sudah memenangkan pergumulan yang sedang saya alami sebelum hasil keluar. Hasilnya negatif, tapi pergumulan saya sudah menang sebelumnya. Kenapa saudara? Kenapa saya bisa merasa tenang? Karena saya diberikan kekuatan oleh Sang Penasihat ajaib. Kristus yang menguatkan. Ya, di mana saya diingatkan bahwa walaupun saya berada dalam lembah yang gelap, seandainya pun masuk dalam lembah itu, di situ ada Tuhan. Di situ Dia hadir bersama-sama. Dia bukan hanya sekedar menasehati jalani jalan ini, jalani jalan itu, tetapi Dia ada di situ. Dia ada di lembah yang kelam itu. Dia hadir dalam lembah yang gelap itu. Inilah namanya penasihat ajaib. Bukan sekedar menasehati. Bukan sekedar memberikan saran ini dan itu. Tapi Dia hadir di situ. Dia menguatkan hati kita. Dan jawaban Allah untuk segala teror yang dihadapi oleh manusia adalah lahirnya seorang anak. Kekuatan dari Tuhan jauh lebih besar daripada Asyur dan dari semua tantangan-tantangan lainnya. Kekuatan dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua persoalan-persoalan saudara. Kemenangan diperoleh melalui kelahiran seorang anak. Itu cukup. Kelahiran anak Allah itu memberikan kemenangan. Jawaban untuk semua yang mengganggu mental kita adalah kelahiran seorang anak, yakni Yesus Tuhan kita. Saudara, kita memiliki pengharapan. Kita pada hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kebebasan. Kita punya sukacita yang besar dalam kondisi apapun yang kita alami. Kita punya damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita. Walaupun pada waktu itu Israel sedang berada dan hidup dalam kegelapan yang besar. Dan walaupun hari ini kita hidup, mungkin kita katakan dalam kegelapan yang sangat besar. Seperti di dalam dunia orang mati. Tapi kita akan melihat terang yang besar. Yesaya 9 ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Jadi walaupun hari ini kita sedang tertekan oleh karena kuk yang berat, tapi kuk itu dikatakan akan dipatahkan oleh Tuhan. Yesaya 9 ayat 3 sampai 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar si penindas telah kupatahkan, kata firman Tuhan. Kuk yang berat yang menekan di atas pundak Israel, di atas pundak kita akan dipatahkan dengan cara yang ajaib, yang di luar pemikiran saudara. Tuhan adalah pembebas. Penasehat ajaib ini adalah pemenang. Dialah penasehat ajaib kita. Ajaib di dalam keputusan dan agung di dalam kebijaksanaan. Saudaraku, terlalu sedikit yang kita ketahui di dalam hidup ini. Dan terlalu banyak yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Kita butuh Kristus. Saudara yang masih berada di luar Kristus, saudara tidak akan sanggup menanggung persoalan saudara. Enggak akan sanggup menanggung beban-beban hidup saudara. Kita butuh penasehat ajaib yang memahami kita, yang menunjukkan jalan dan bahkan ada bersama-sama dengan kita di jalan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima nasihat dari penasihat ajaib? Kita mesti selalu datang kepada Tuhan. Ini penting saudara. Sebab kalau hati kita tidak diarahkan kepada Tuhan, kita akan memakai akal budi kita dalam persoalan kita. Ada banyak sekali contoh untuk hal ini. Orang Israel banyak tertipu oleh karena mereka tidak datang pada Tuhan. Saul mengalami kondisi yang tragis karena dia bukan mencari Tuhan, tapi dia mencari tukang sihir. Kita cukup datang kepada dia, berlutut di hadapan dia, berdoa di hadapan dia. Bawa keluarga saudara datang kepada dia. Datang bersama-sama dengan istri saudara, anak-anak saudara, atau suami saudara, anak-anak saudara, datang berdoa bersama-sama. Saya merasakan saudara setiap kali pergumulan yang berat dalam hidup saya, dalam keluarga saya, setiap kali kami bawa dalam doa bersama-sama, semua itu bisa diatasi. Tuhan datang dan kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Kenapa saudara tidak memakai kekuatan keluarga? Bawa keluarga saudara sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Mengapa kita tidak berdoa terlebih dahulu sebelum kita melangkah? Sebelum kita mengambil keputusan. Kita mungkin tidak mendengarkan suara langsung yang mengatakan inilah jalan yang harus kau tempuh. Tapi kalau saudara sudah berdoa, yakinlah Tuhan akan pimpin bukan hanya pikiran saudara, dia akan memimpin situasi saudara. Dan kita akan berada di jalan yang benar. Awali segala sesuatu dengan doa. Datang kepada penasihat yang ajaib. Jangan mengambil keputusan sebelum berdoa. Karena musuh kita iblis berjalan berkeliling memberikan nasihat-nasihat yang buruk untuk menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu kita mesti waspada di setiap langkah kita. Setiap langkah kita mesti berdoa. Inilah jalan kemenangan yang bisa kita alami kalau kita senantiasa datang berdoa kepada penasihat yang ajaib. Dan yang kedua adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus bicara kepada kita, memberikan kepada kita nasihatnya melalui firman Tuhan. Apa yang muncul di kepala saya, saudara, yang menguatkan saya dalam kondisi yang tertekan selama beberapa hari itu, Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di situ engkau ada dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan akan bicara, akan menguatkan kita. Disitulah sang penasihat ajaib memberikan kita nasihat. Dan dia tidak berubah, saudara. Seorang misionaris bercerita tentang perjalanannya yang menegangkan di China. Dan pada masa itu dia begitu ketakutan sekali. Dan seorang anak perempuan yang berusia 13 tahun berkata, "Ibu," misionaris ini perempuan, dia berkata, "Ibu, apakah ibu lupa pernah menceritakan kepada kami tentang Musa di padang gurun? Di mana Musa selama 40 tahun itu dia menghadapi tantangan yang begitu besar.
baik dari luar maupun dari dalam, dari pemberontakan bangsa Israel. Tapi Musa bisa sanggup mengatasi itu karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai Nabi Musa. Tapi sang misionaris, ibu itu berkata dengan putus asa. Dia menjawab, "Iya anakku, saya tahu kisah itu. Tapi ibu bukan Musa, saya bukan Musa. Saya enggak punya iman seperti Musa," kata dia. Lalu anak itu berkata, "Betul. Tapi Tuhan Musa itu sama dengan Tuhan kita. Tuhannya Musa yang sudah membuat mukjizat, yang memberikan pertolongan itu sama dengan Tuhan kita. Itu masih tetap Tuhan kita." Dan si ibu itu kemudian dikuatkan. Betul, dia bukan Musa. Tapi Tuhannya sama. Yahweh. Yang menuntun dalam kondisi yang sulit. Penasihat ajaib. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara hari ini berada dalam kegelapan masalah? Apakah saudara hari ini berada dalam kegelapan dosa? Saudara tidak perlu mengakhiri hidup saudara. Dan tidak perlu putus asa. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi pada hari ini, mari kita datang kepada penasihat ajaib. Kepada Kristus. Kita dapat meletakkan semua masalah-masalah kita kepada Dia. Kegelapan kita. Dosa kita. Kesedihan kita. Kegelapan kita serahkan kepada Dia. Ketakutan kita serahkan kepada Dia. Saya katakan Dia masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Dia masih berbicara melalui firman-Nya. Curahkan isi hati kita kepada Dia. Dan dengarkan Dia berbicara. Kristus akan memimpin hidup saudara setiap hari. Karena Tuhan kita, sang penasihat ajaib yang dituliskan dalam Yesaya ribuan tahun yang lalu itu, Ia tidak berubah. Ia adalah penasihat ajaib di masa lalu. Dia juga penasihat ajaib hari ini. Dan Dia akan tetap menjadi penasihat ajaib di masa depan kita. Hingga kita bisa melangkah, tidak takut menghadapi apapun itu. Karena ada sang penasihat ajaib bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami sungguh tidak sanggup menghadapi menjalani hidup kami sendiri tanpa penasihat ajaib, yaitu Kristus Yesus. Mungkin kami memiliki begitu banyak penasihat dalam dunia ini, ya Tuhan. Kami bisa membayar penasihat-penasihat tersebut. Kami punya sahabat-sahabat yang bisa menjadi penasihat-penasihat kami. Tapi kami lebih dari itu membutuhkan sang penebus. Membutuhkan penasihat ajaib, yaitu Kristus sendiri. Yang telah ada di dalam kekekalan dan menasihati umat-Mu dalam sepanjang sejarah Israel, sejarah umat Allah, sejarah kekristenan, dan sampai hari ini, dan sampai yang akan datang. Engkau tetap sama, tidak berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tolong kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau, dan tidak datang ke tempat yang lain, tapi datang dan menyerahkan persoalan kami, meminta nasihat yang ajaib dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami, beri kepada kami kepekaan, beri kepada kami ketaatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.